warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama saya Ibu Novita Ruswanti. Anak-anak, sudah siap belajar apa belum pada pagi hari ini? Sudah semangat? Nah, hebat. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak mengisi absensinya terlebih dahulu ya, melalui grup WA tadi. Nah, sambil mengisi absensinya, silahkan kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan ya. Sekarang silahkan diperhatikan penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Di sini ada gambar apa saja anak-anak? Ini ada gambar tarian daerah, rumah adat, kesenian daerah, ya ini ada gamelan. Iya, hebat. Nah, ini contoh-contoh dari keragaman budaya Indonesia ya anak-anak. Negara Indonesia itu sangat luas yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah, oke anak-anak, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari teks bacaan. Kemudian yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, mengerti? Kalau sudah jelas, nah, apakah ada pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Kalau tidak ada, sekarang kita... Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita melakukan pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kesehatan agar tetap semangat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan jangan lupa melaksanakan 4M. Apa saja itu anak-anak 4M? Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Anak-anak, untuk lebih semangatnya, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, secara bersama-sama. Silakan diperhatikan. Ya, hebat anak-anak. Tepuk tangan semuanya. Nah, sudah semangat semuanya ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribuan pulau di dalamnya. Nah, ini contohnya, ini ada gambar apa? Ini ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, karena negara Indonesia ini sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga kita memiliki keanekaragaman juga yang sangat luas anak-anak. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Nah, dari sini tadi kita bisa mengetahui ya berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari pakaian adatnya ya, bermacam-macam coraknya, ada berwarna-warni, ada yang menggunakan batik. Nah, selanjutnya anak-anak dari teks tersebut kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya anak-anak. Nah, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok itu anak-anak?
Nah, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan utama adalah uraian atau informasi tambahan pada teks. Jadi gagasan pendukung itu adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan gagasan pokok tadi atau kalimat utama tadi. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Caranya sekarang anak-anak perhatikan. Ibu punya satu teks yang berjudul batik. Nah, di sini mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, anak-anak, ya, sekarang silakan diperhatikan yang Ibu beri tanda warna coklat ini. Ini merupakan kalimat utama ya anak-anak. Jadi kalimat utamanya di sini terletak pada awal kalimat ya, di bagian paling awal yang berbunyi batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gitu ya anak-anak. Paham apa belum? Jelaskan dari kalimat utama tadi. Nah, jadi anak-anak, silakan diperhatikan. Ini gambar batik ya, ini batik dari Jawa. Gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama tadi yang berbunyi batik merupakan kain asli Indonesia. Itu adalah gagasan pokoknya. Paham apa belum anak-anak? Sekarang silakan diperhatikan, ini ada gambar batik lagi, tetapi ini batik dari Bali ya anak-anak. Nah, di sini gagasan pendukungnya ini ada 3. Yang pertama, cara membuat kain batik yang diperoleh dari kalimat pendukung yang pertama, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kemudian yang kedua, tempat asal kain batik. Dan yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, silahkan dipahami ya anak-anak. Baik, selanjutnya ya, Ibu punya sebuah tugas, nanti tugasnya dikerjakan pada buku tugas masing-masing dan dikirim melalui WhatsApp ya. Baik, dikerjakan dengan baik ya anak. Nah, selanjutnya Ibu punya beberapa gambar. Ayo sekarang silahkan diperhatikan ada gambar apa saja ini. Di sini ada gambar rumah adat dari Papua. Ada alat musiknya juga, ada pakaian adatnya. Nah, kemudian yang kedua ini tarian ya, ini menggunakan selendang, ada rumah panggung, rumah adat panggung. Ini ada seorang yang sedang menari menggunakan kipas ya, ini tari kipas. Kemudian ini ada rumah panggung lagi. Ini ada penari menggunakan selendang, cantik-cantik ya penarinya. Iya, ini merupakan kesenian ya, tarian daerah ya dari berbagai macam daerah di Indonesia. Sangat banyak ya anak-anak. Siapa yang suka menari? Iya, hebat. Nah, anak-anak. Selanjutnya, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Keragaman suku bangsa. Siapa yang tahu suku bangsa itu apa?
Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, anak-anak ya diperhatikan, ini ada gambar apa? Silakan dilihat. Iya, betul. Ini ada gambar ibu-ibu ya, ibu-ibu di Bali memakai kebaya yang sedang membuat kerajinan dari janur ya. Janur itu adalah daun kelapa muda. Nah, perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Lanjut ya anak-anak, berikut ini adalah contoh suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak ragamnya anak-anak. Yang misalkan saja di sini dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera itu ada suku apa saja? Ada suku Batak, Minangkabau, Aceh. Nah, kemudian dari suku Jawa. Dari suku Jawa itu dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa itu ada suku Jawa, Sunda, suku Betawi, dan dari Pulau Bali ada suku Bali. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan ada suku apa saja? Ada suku Dayak, Banjar, Melayu. Nah, selanjutnya dari Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Kemudian dari Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawang. Dari Pulau Maluku ada suku Tubilo, dan dari Pulau Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Dipelajari dan dihafalkan ya anak-anak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia tadi. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Ayo diperhatikan, ada rumah adat dari mana ini? Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, contohnya ini adalah gambar rumah adat Tongkonan. Tongkonan itu dari Sulawesi Selatan ya, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Atapnya ini sangat tinggi sekali. Ya, diperhatikan ya anak-anak. Dan selanjutnya ini rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Nah, rumah adat Joglo ini atapnya seperti ini. Diperhatikan ya, ini luas ya, ini atapnya lebar. Ya, nah, selanjutnya ada rumah gadang. Ya, diperhatikan rumah gadang dari Sumatera Barat. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya anak, ini berbentuk seperti jamur. Ini rumah apa ini? Rumah Honai dari Papua. Bentuknya seperti jamur ya anak-anak. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Kita bisa mengetahuinya di atlas itu komplit di sana dari berbagai macam daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan rumah adat dan juga pakaian tradisionalnya ada semua. Nanti bisa dipelajari ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan anak-anak terkait dengan materi yang tersampaikan? Kalau tidak, sekarang kita lanjut ke keragaman tarian. Silahkan diperhatikan. Tarian itu adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Jadi nanti kita menari sambil diiringi dengan musik, sehingga gerakannya nanti bisa terlihat indah anak-anak. Contohnya ini dari mana ini? Tari kecak dari Bali. Ya, siapa yang sudah menyaksikan tari kecak? Ya, itu bagus sekali ya anak-anak. Selanjutnya ini ada tari cendrawasih dari Bali juga. Ini penarinya cantik ya anak-anak. Selanjutnya ada tari tari perang dari Papua. Ini menggunakan pakaian adat Papua.
Selanjutnya ada tari jaipong. Tari jaipong itu dari Jawa Barat. Ini penarinya. Kemudian ada tari saman dari Aceh. Nah, berikut ini Bu Guru punya video tari saman. Silahkan diperhatikan. Silakan diperhatikan ya Nana, ini contoh tari saman dari Aceh. Penarinya ini sangat banyak ini. Bagus ya Nana. Lah, mengapa dinamakan tari saman? Tarian ini dinamakan tari saman karena diciptakan oleh seorang ulama gayo bernama Syekh Saman. Tari saman merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Tariannya sangat indah ya Nana. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh keragaman yang ada di Indonesia ya Nana. Silahkan dipelajari dan nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ke Bu Guru melalui WhatsApp. Cukup sekian ya materi dari Bu Guru, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita melakukan tepuk semangat ya Nana, tangannya diangkat semuanya. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan semuanya. Hebat anak-anak. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.